وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Kalau dulu pertama-tama kesini anu kamu terus sekarang tadi sepi ini ya. Gila, ibu sama teman-temannya beli ke Anur aja. Ustaz Yusman lagi lucu-lucunya. Ya, Masya Allah. Langsung ya Bu ya, langsung ya. Sifat pengabulan doa ada 3. Ya, ada 3. Ibu pernah berdoa? Pernah? Sering tiap hari. Gusti, kiri, Gusti Enti. Gusti abdi nyuhunkeun rezeki gitu ya. Pernah berdoa setiap hari? Ibu pernah kena masalah? Selalu ada. Pernah diuji sama Allah? Selalu ya, sering ya. Ketika ibu dapat ujian, ibu berdoa, sajadahnya basah oleh air mata. Ribuan kali ibu bersujud, ternyata doanya nggak dikabul. Pernah nggak ada yang seperti itu? Ada ya. Ya kayak tadi Gusti abdi nyuhunkeun rezekinya belum juga datang. Ya Allah, saya sakit hati, ternyata sakit hatinya tidak terobati. Jadi ada beberapa penyebab doa itu tidak dikabulkan. Yang pertama, sifat pengabulan doa itu ada 3. Ada berapa Bu? 3. Yes, no, wait, why? Wait. Yes. No. Wait. Ya, ketika seseorang berdoa, sifat pengabulan yang pertama adalah fastajabna lahu. Ijabah langsung mustajab. Langsung. Kenapa? Karena sudah saatnya. Meskipun ibu seperti apa kelakuannya, akhlaknya seperti apa, namun kalau sudah saatnya pasti dikabulkan. Orang jahat sekalipun kalau berdoa sudah waktunya akan dikabulkan. Orang yang suka maksiat juga kalau sudah waktunya pasti akan dikabulkan. Yes. Yang kedua, no. Tidak mantap. Kenapa tidak? Entah cempewan Jumat. Belum Waktunya. Boleh, bisa. Ada lagi? Ditunda. Kalau ditunda wait. Kalau tidak, kalau no, kenapa? Belum pantas. Kayaknya Allah jahat dong belum pantas. Kan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar? Benar nggak? Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, kita harus berhusnuzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dengarti kan? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa lain. Ari ibu kunaon bagi kadi bagi ngacapro. Geus ngasaan dicekek kenca. Baik, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti tugas hamba kalau doanya belum dikabul dia berhusnuzon. Kenapa harus berhusnuzon? Kenapa doa tidak dikabul? Harus berhusnuzon. Kenapa kira-kira tidak dikabul? Eta kekeh belum waktunya wae. Kenapa harus berhusnuzon? Ya Allah, ribuan kali saya bersujud, linangan air mata jatuh tidak terhitung, sajadah basah oleh tangisan plus leho.
Tapi doa belum saja dikabulkan. Kenapa ibu-ibu belum dikabulkan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dengarti keneh pasti. Boleh jadi kalian menginginkan sesuatu, boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun itu baik. Boleh jadi sekarang kalian tidak menginginkan sesuatu, tapi itu baik untuk. Tapi sebaliknya, boleh jadi kalian menginginkan, menyukai sesuatu, cinta pada sesuatu, ingin dapatkan sesuatu, tapi itu buruk. Makanya sama Allah tidak diijabah. Kenapa? Allah lebih tahu nanti kalau doanya dikabul, ibu jadi lalai. Gusti, abdi nyuhunkeun rezeki, dikasih rezeki, gak pernah lagi ke masjid, gak pernah lagi ke majelis taklim, kerjaannya healing, kerjaannya selfie. Ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, ternyata gak pernah lagi ke An-Nur, kerjaannya ke King Shopping Center, kerjaannya ke Pasar Baru, lupa sama Masjid An-Nur, lupa sama majelis ilmunya. Baik tidak untuk ibu? Tidak. Sekarang ibu berdoa, ya Allah, hamba diuji oleh sakit, sudah 15 tahun hamba ini kena penyakit, ya Allah. Ibu suka gak sakit? Suka gak sakit? Ibu sakit terbaring di kasur, lihat besti-besti pada pergi ke An-Nur. Meni iri lihat besti bisa berangkat ke An-Nur, saya mah sakit, gak bisa, mau pergi juga susah. Ternyata dengan ibu sakit, lisannya lebih banyak berzikir. Astagfirullah. Tuh tadi kata Ustaz Yusman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara. Istighfar kepada Allah terus, dosanya diampuni dengan ibu sakit. Bagus gak? Sekarang yang sehat pergi ke An-Nur, berangkat ke pengajian, bagus nggak? Belum tentu. Pulang dari pengajian ngomongkeun ustad. Aya nu kitu di dieu. Aya da tiungna teh warna hejo. Datang ke An-Nur ke pengajian dapat pahala. Pulang dari An-Nur, Ustadz Yusman digogoreng. Nah Ustadz Yusman tuh jadi lucu. Nah Ustadz Yusman tuh jadi gemoy. Aya begitu di dia. Aya ada tiungna warna hidung. Ya. Jadi sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Kita menginginkan sesuatu, berdoa, Gusti abdi hoyong harta, mudah bagi Allah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Teu make hasanah itu. Kunaon ibu beuki kadi beuki ngacapruk, teu make hasanah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Eta hasanah. Ibu masih ngasaan dicekek encan. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian manusia meminta, berdoa kepada Allah, minta kebaikan di dunia, mudah buat Allah. Ibu mau harta, gampang. Mau sehat, well. Mau anak soleh, gampang. Tapi ternyata ketika dititipi itu semua, ibu jadi lalai. Ada yang seperti itu banyak. Contoh Fir'aun, siapa lagi? Qarun, siapa lagi? Raja Namrud. Kalau mau kaya harus kayak Utsman bin Affan, harus kayak Abdurrahman bin Auf. Gatel badannya, setiap hari merasa sakau kalau tidak beramal soleh, kalau tidak sedekah. Kan di kita beda. Ada orang yang gatel badannya, beramal soleh, dia gak bisa. Ditanya sama teman, kunaon maneh jengker, abi can sedekah, nah itu bagus. Tapi kan di kita enggak. Kunaon aja, kunaon didinya, tapi kan kaki ini sebelum aja ngomongkan batur. Ayah begitu di dia.
Aya da tiung na warna abu-abu. Oleh karena itu, berhusnuzon mudah bagi Allah untuk memberikan keinginan kita. Namun ketika keinginan itu kita raih, kita menjadi lalai. Baik tidak untuk kita? Tidak baik. Jadi lebih baik kita berdoanya maruk, Bu. Maruk. Jadi jangan cuma minta dunia. Kan kalau tadi faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya eta hasanah deui. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jangan cuma minta dunia. Gimana Kang Mega? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya make hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia tapi akhiratnya juga selamat. Kalau minta harta, nanti hartanya jadi sarana jembatan kita untuk bertakwa kepada Allah. Minta diberikan kesehatan, semoga dengan kesehatan ini kami pakai untuk beribadah kepada Allah. Anta udallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadikan semua aktivitasmu adalah ibadah kepada Allah. Jadi kalau doa tidak dikabulkan, berhusnuzon, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Well. 3. Wait. Tunggu. Menunggu adalah hal yang tidak mengenakan. Ibu ketemu sama calon pengantinnya, ketemu sama calon suami, dijanjikan untuk dinikahi. Pernikahan itu tak kunjung datang. Galau enggak? Galau. Tentram tidak hati? Si A teh kapan ya mau nikahin? Makan gak enak, tidur gak enak, minum gak enak, kentut gak bisa. Apa yang terjadi? Hati tidak tenang. Tunggu, kata Allah. Kenapa tunggu? Kenapa seorang mukmin harus menunggu ketika doanya tidak dikabulkan? Kenapa? Halo? Kan tadi yang pertama yes dikabulkan. No, yang kedua nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Yang ketiga, tunggu. Nah, kenapa kira-kira harus tunggu? Kenapa, Bu? Belum diperlu? Bagus jawabannya. Coba yang lain, ada? Memuji kesabaran, bagus jawabannya. Coba yang pakai tudung pink. Tuh besti nanti luar nunggu darah-darah gitu. Kenapa doa? Tunggu hamba, tunggu. Kenapa? Nah ini sekarang saya mau ngajak muhasabah. Kenapa linangan air mata banyak, sejadah basah, sholatnya gak berhenti-berhenti, baca Qurannya juga well banget, tapi kenapa doanya dipending? 1. Araftumullahu walam tu'addu haqqahu. Kita mengaku mencintai Allah, kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kita tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah dengan baik. Apa itu hak Allah? Halo, assalamualaikum. Ibu menikah dengan suami, ibu punya hak gak pada suami? Apa hak ibu? Dinafkahi. Kewajiban suami ada gak? Ada. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Menafkahi lahir batin dengan baik. Berarti ketika menikah, ibu punya kewajiban dan hak, suami punya kewajiban dan hak. Sebagaimana seorang hamba kepada Rabb-nya, Allah pun punya hak atas kita. Apa hak Allah? Tong jempewai, sok jawab. Menunaikan segala perintahnya. Kalau menunaikan segala perintahnya, kontekstualnya itu adalah apa, Bu? Kewajiban. Kewajiban itu salah satu sifat bentuk aktualisasinya apa, Bu? Apa? Yang keras, Bu? Kurang keras? Sekali lagi? Ibadah. Hak Allah adalah diibadahi. Diibadahi. Sholat ibu untuk siapa? Bukan. Zakat ibu untuk siapa?
sholat kita, saum kita, sedekah kita itu untuk diri sendiri. Tapi Allah melihat keinginan seorang hamba yang betul-betul telah siap menjadikan Allah sebagai Tuhannya dengan cara seorang hamba itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa khalaq, beribadah kepada Khaliq. Kita khalaq, Allah Khaliq. Araftumullahu wa lam tu'addu haqqahu. Kita mengaku mencintai Allah. Ibu cinta sama Allah, cinta Kang Mega. Tapi kenapa ibu nggak pernah menunaikan hak-haknya Allah? Enggak Kang Mega, saya tunaikan haknya Allah. Saya sholat loh Kang, well. Saya ke majelis ilmu loh Kang, you. Saya baca Quran loh Kang, oke. Saya sedekah loh Kang, oke. Tapi apa output dari ibadah? Nggak ada. Kalau orang yang sholat, matanya pasti melihat yang baik. Kalau orang yang puasa, pasti lisannya berkata yang baik. Kalau orang yang baca Quran, pasti hatinya berprasangka baik. Saya mau tanya, ibu sholat, mohon maaf masih maksiat enggak? Ibu sholat, iya, masih bermaksiat enggak? Kapan terakhir kali matanya melihat yang tidak baik, telinganya mendengar yang tidak baik, lisannya berkata yang tidak baik? Mungkin saja tadi pagi. Mulai ngahuleng. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita adalah khalaq. Allah adalah khaliq. Khalaq beribadah kepada khaliq. Hasilnya apa, Bu? Akhlak. Khalaq beribadah kepada khaliq, hasilnya akhlak. Jadi kalau ada orang yang berkata mencintai Allah tapi tidak tercermin di dalam akhlaknya, itu ada yang sakit tuh dalam ibadahnya. Makanya jangan kaget kalau ibu berdoa menangis ribuan kali, doanya belum dikabul, dipending. Ibu bersujud ribuan kali, belum juga datang jalan keluar. Coba periksa kembali akhlak. Ngahuleng kan? Makanya jangan kaget ibu berangkat ke majelis taklim, tidak jaminan. Ibu berangkat ke pengajian Masjid An-Nur, enggak ada jaminan doanya dikabul. Kenapa? Ya seperti tadi, datang ke majelis taklim hanya ingin validasi. Bikin majelis taklim ingin sekedar eksistensi. Gimana doa kita mau dikabul? Kita menangis si ganuhnya, Gusti abdi nyuhunkeun rezeki, beres didinya ngomongkeun besti. Aya nu kitu di dieu ya. Mungkin saja termasuk saya berdakwah seperti yang ia wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasmali qaulihim ka'annahum khusyubun musannada yasabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fanzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Kang Mega gelarnya Ustad, dipanggilnya Kang Ustad, gak mau dari dulu juga. Ngapain panggil saya Ustad? Berat. Kenapa? Banyak orang yang pakai peci, banyak orang yang pakai kopiah, banyak orang yang berbaju koko, banyak orang yang pakai sorban, banyak orang yang pakai sarung, ngomongnya Al-Quran, ngomongnya hadis, tapi ternyata perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan. Bener nggak, Bu? Bener nggak? Jadi jangan melihat seseorang itu dari dohir. Kang Mega Ustadz pasti ahli surga, baru harapan. Oh, ibu ahli majelis taklim pasti wafatnya husnul khotimah, cita-cita. Jadi jangan melihat seseorang dari dohir, tapi lihat akhlaknya, lihat adabnya, lihat sholatnya, lihat ilmunya. Maling meninggal di Masjid An-Nur dengan seorang yang digelari ustadz, wafat di tempat pelacuran, mana yang ke surga? Kan salah. Jangan lihat dohir, belum tentu. Maling meninggal di Masjid An-Nur, keur mau kencoy. Keur mau sendal.
Ustadz meninggal di tempat pelacuran, lagi dakwahin para pelacur buat bertobat. Mana yang baik? Makanya jangan menilai seseorang itu dari dohir, tapi lihat akhlaknya. Jangan kaget kalau kita berdoa gak kunjung datang dikabulkan. Coba periksa kembali akhlakmu, karena hasil dari beribadah kepada Allah demi Allah adalah akhlak. Ada orang yang sholat masih suka berdusta, ada orang yang ngaji masih sering berbohong, ada orang yang ke majelis ilmu masih sering bermaksiat, ada orang yang sedekah hanya ingin dipuji, hanya ingin menonjol, padahal yang ingin menonjol mah ambeien. Paham sampai sini, Bu? Paham? Coba cek lagi sama ibu. Nanti pulang dari sini, iya, saya benar punya masalah, tapi kenapa doanya nggak dikabulkan juga? Coba cek lagi, apakah mata ini masih diarahkan ke tempat yang tidak baik? Apakah telinga ini masih demen dengerin gosip? Apakah lisan ini masih selalu saja bergunjing? Apakah hati ini masih selalu berprasangka yang tidak baik? Apakah kaki ini masih dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho? Ataukah tangan ini masih sering saja bermaksiat? Coba kita telaah. Curiga sama orang? Jangan. Curiga harus sama diri sendiri. Buat apa capek kita nyurigain orang? Betul nggak? Curiga sama diri sendiri. Belum tentu mata ini yang menatap Allah dan Rasulullah SAW. Belum tentu telinga ini yang mendengarkan ucapan-ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Belum tentu lisan ini yang mendapatkan telaga al-kausarnya Rasulullah SAW. Bisa jadi nanti mulut kita yang mendapatkan hadiah cairan timah panas mendidih bercampur nanah. Kaki kita belum tentu yang Allah ridhoi meniti sirat dengan selamat. Bisa jadi baru satu langkah sudah terjebak. Kenapa Kang Mega? Padahal saya orang yang beribadah. Iya, tapi Anda beribadah, akhlaknya, outputnya masih saja tidak berubah. Bahaya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Hei, ketika nanti seseorang dimasukkan ke dalam neraka, malaikat Zabaniyah bertanya, bukankah ada orang-orang yang telah memberikan peringatan? Mari kita tadabbur. Ibu datang ke majelis taklim, siapa yang memberi peringatan? Pak Ustaz, guru-guru kita. Tapi setelah diperingati, tetap saja akhlaknya tidak berubah. Apa yang terjadi? Betul ya Allah, sesungguhnya telah ada yang memberikan peringatan kepada kami, namun kami melalaikannya. Ampun, 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 gak bisa, udah telat. Diam kalian bisa. 1 hari 1000 tahun. Kunaon jadi jerepling? Ini saya sampaikan dengan santai. Jadi yang pertama, kenapa doa tidak dikabul? Araftumullahu wa lam tu'addu haqqahu. Kita mengaku beriman, kita mengaku cinta kepada Allah, tapi hak-haknya Allah tidak ditunaikan dengan baik. Apanya Kang Mega? Sholatnya sudah saya tunaikan. Betul, output dari sholat sidqul qawli, baik dalam perkataan. Output dari sholat lam layyinul qalbi, hatinya baik. Output dari sholat tarkul ma'asyi, jauh dari maksiat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kebalikan dari perbuatan keji dan munkar adalah nakir, baik. Ma'ruf adalah baik, sikapnya baik. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah pasti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya sudah baik, cuma 2 perkara doanya tidak dikabul. 1, yes. Yang kedua, no. No-nya kenapa? Karena Allah tahu, Allah sayang, maka Allah akan gantikan. Well, Bu. 2, kenapa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ada lagi yang tahu? Halo, assalamualaikum. Aya deui nu uningan? Kan tadi nu kahiji eta. Anu kadua kinten-kinten naon? Kunaon ieu doa teh teu diijabah wae? Kunaon? Apa Bu? Dosa. Tadi yang pertama itu hubungannya dengan kelalaian, maksiat, dosa, itu yang pertama. Makanya luas pengertiannya dari tauhid. Tauhid kita buruk ya buruk kita. Kalau tauhid kita baik maka akad kita dengan Allah akan baik. Semakin kuat akadnya, ikatannya semakin mengencang, arabtu biquwa, maka akan berubah dari akad menjadi akidah. Kalau akidah sudah baik, berarti tentu akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, maka pakaiannya adalah pakaian terbaik. Ya bani Adam, qad anzala alaikum libasai yuwaris sawatikum warisya. Wa libasut taqwa. Pakaiannya adalah ketakwaan. Kalau orang-orang sudah bertakwa, 4 perkara. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. 2, al-amalu bi'at-tanzil, cinta kepada Allah lalu dia lakukan amal soleh. 3, wal qanatu bil qalil, qanaah, menerima semua apa yang telah Allah berikan. Nanti sifatnya qanaah teraktualisasi di dalam sikap, namanya syukur. Yang keempat, orang dengan pakaian ketakwaan, al-istidadul yaumir rahila, mencari bekal untuk mati. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, baik. Yang kedua, saya minta ibu-ibu keluarin HP dan Al-Qur'annya. Kang Mega akan buktikan kenapa doa kita tidak dikabul. Ini yang kedua berbahaya untuk ibu-ibu yang sapoe 3 kali ke majelis taklim. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumaah, Sabtu, Ahad. Teu tinggalin sapoe 3 kali, isuk-isuk ka TSM. Siangna di Masjid An-Nur, sorenya di rumah masing-masing. Anu robah saragamna hungkul. Ditaros ku caroge, mamah bade ka mana atuh sayang meni unggal dinten? Ih bapak, aku mah al istidadul yaumir rahila. Mencari bekal untuk mati. Teu siga bapak museup sare, museup ngopi sare. Ditanya sama suami tadi dari mana? Dari Masjid An-Nur. Siapa yang ceramah? Ustadz Yusman Gunarat. Menang ilmu naon? Nya kitu we. Aya nu kitu di dieu. Aya biasana anu caligna di saf paling payu. Baik, enggak saya main-main. Silakan. Ada Al-Qur'annya sudah dibuka? Kita buka Al-Qur'an surat 49 ayat 11, ayat 12, ayat 13. Dari ayat 10. Dari ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 13. Sudah ibu-ibu? Ada terbuka? Mau saya yang baca atau ibu yang baca? Saya yang baca. Baik, kalau saya yang baca tolong bimbing saya untuk dikoreksi, takut ada satu huruf yang salah atau satu kata yang terlewat. Ibu perhatikan handphonenya masing-masing atau Al-Qur'annya. Well, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa ashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Well, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmidhu anfusakum wala tanabadhu bil alqab Bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Well, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke? Terus
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Well, tutup. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat pahala enggak? Satu huruf yang dibaca berapa kebaikan? 10. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi. Baca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepada kalian sebagai syafaat, sebagai penolong di yaumil akhir. Iqra, apa artinya bun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Tadi ibu baca Al-Quran 3 ayat lebih enggak dari 10 huruf? Lebih. Dapat pahala? Dapat 3 ayat lebih dari 10. Taruhlah tadi ibu dapat 500 kebaikan, ya. 500 kebaikan dicatat. Izyatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dicatat oleh malaikat menjadi pahala kebaikan karena ngajinya karena Allah, baca Al-Qur'annya karena Allah. Well, paham sampai sini. Ditutup Al-Qur'annya kring. Halo. Hampura ke keangkatnya tadi biasa orang kena hanca jus 28. Hiji. Teteh areka Anur moal ah. Kunaon gitu geuleuh si Ustaz Mega penceramah. Kunaon gitu dakwahna siga Wahabi, siga Salafi, keras teuing dakwahna. Terus orangnya mau nggak ditu deui soalnya kunaon eta nu boga MT-na boga kene hutang ka urang. Saha si Umi Weni? Oh si Umi Weni. Hutangna teh ka urang teh loba teh si borok kokok teh. Tapi ari hutang loba gaweana teh hiling we jeung si Ustaz Yusman geuleuh kan ningalina. Bejakeun nya ka ibu-ibu MT geus lah entong berkedok ustad jeung pamajikan ustad bayar heula hutang. Habis enggak pahalanya? Kenapa habis? Ngomongkeun padahal ayat yang ibu baca tadi larangan Allah untuk ngomongin orang. Padahal ayat yang ibu baca tadi larangan Allah untuk memanggil orang dengan sebutan yang buruk. Larangan Allah untuk bergunjing, larangan Allah itu untuk betul-betul menjaga lisanmu. Kenapa coba doa tidak dikabulkan? Yang kedua, Itu salah satunya. kenapa doa tidak dikabulkan? Tadi contohnya, hai aku pinter seetik kira. Kenapa doa tidak dikabulkan? Saya tadi sudah jelaskan itu dengan contoh. Kita baca Quran dapat pahalanya hilang sekejap cuman karena ibu bergunjing. Padahal ayat yang dibaca tadi larangan Allah untuk menjaga lisan dan hati. Berarti kenapa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah? Hah? Wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'maluna bi. Anda baca Quran kenapa enggak pernah ngamalin sampai sekarang? Mulai ulang. Banyak orang yang jago baca Quran tapi kenapa nggak mampu mengamalkan? Banyak orang yang mempunyai ilmu, gelarnya ustadz tapi kelakuannya berbanding terbalik dengan cerminan Al-Quran. Makanya guru saya mengatakan cuma satu, Kang Mega kalau ceramah sekarang nggak usah banyak-banyak ayat, 1 ayat tapi kamu harus jadi cerminan dari ayat tersebut. Kenapa sekarang doa kita tidak dikabulkan? Wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi. Anda baca Quran tapi kenapa enggak mampu untuk mengamalkan? Cukup dengan ikra? Tidak. Jadi kalau ada yang menstigma, ibu datang ke pengajian enggak usah ngerti, enggak apa-apa, jangan Bu. Ke pengajian minimal ibu paham ilmu yang disampaikan. Kenapa? Manusia hamba Allah butuhnya pengamalan. Betul enggak?
Manusia, kita, hamba Allah butuhnya pengamalan, betul? Bagaimana kita mau mengamalkan sesuatu kalau kita nggak paham, betul nggak? Berarti tugas kita bukan hanya Iqra, buka Al-Quran surat 29 ayat 45. 29 ayat 45. Neng, ada 29 ayat 45. Mic-nya jalan saya itu. Sok baca nih. Bu, kupingkeun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya apa, Bagus? Bacalah kitab. Stop. Kalimatnya dibuka dengan kata utlu. Utlu apa artinya? Bacalah. Baca. Iqra tadi artinya apa? Kalau kita belajar Al-Quran ngandelin terjemahan, blunder. Halo. Kalau kita mau memahami Al-Quran, jangan cuma ngandelin terjemahan. Kenapa? Bisa jadi ada kata yang sama namun maknanya berbeda jauh. Bagai bumi dan langit. Iqra artinya utlu artinya Kalau Iqra baca aja, gak ngerti gak apa-apa. Karena Iqra gak paham gak apa-apa. Karena perintahnya yang pertama adalah Iqra. Rasulullah saat itu disebutkan Nabi ummi, gak bisa baca. Jadi perintahnya baca aja. Sekali baca pun 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Namun dari situlah Rasulullah berusaha untuk memahami. Setelah paham, Nabi diem gak? Enggak. Ngapain? Mengamalkan. Jadi utlu itu baca, pahami, amal. Kita butuhnya pengamalan, Bu. Ibu datang ke majelis ilmu, dikasih ilmu sama Ustadz Yusman, terus pulang dari An-Nur gak paham, bisa gak diamalin? Adapun sekarang ibu gak paham atas ilmu, lalu ibu amalkan, jadi amal gak? Gak bakal jadi amal, karena ibu gak paham. Contoh misal ibu takbir Allahu Akbar, sampai nanti ibu sujud. Ketika ibu sujud ternyata nggak pakai tangan, nggak pakai lutut, tarantihela turun. Doa. Sujudnya diterima nggak oleh Allah? Jadi amal tidak? Enggak. Makanya Iqra baca, utlu baca, pahami, amal. Sekarang yang jadi pertanyaan, banyak orang berilmu nggak mampu mengamalkan. Kenapa? Karena tidak paham. Banyak orang yang datang ke majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu, akhlaknya belum berubah juga. Kenapa? Salah satunya dia tidak memahami materi yang disampaikan. Makanya datang ke majelis ilmu, berdoa kepada Allah agar hati dibuka menerima kebenaran dan pulang ilmunya bertambah. Lalu dia paham, sampai ke rumah dia amalkan. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kenapa penyebab doa tidak dikabulkan? Kita baca Quran tapi nggak pernah ngamalin. Al-Quran dilombakan, boleh? Al-Quran dihafal, boleh? Wajib. Bener nggak? Banyak sekarang penghafal Quran, banyak? Banyak. Tapi sedikit yang mampu mengamalkan. Makanya pulang dari sini muhasabah. Ya Allah, apakah saya termasuk yang 2 tadi, mencintai Allah namun akhlak tidak baik? Yang kedua, saya pembaca Al-Quran namun akhlak saya pun tidak mencerminkan dari Al-Quranul Karim. Ngapulek deui. Yang ketiga, kenapa doa tidak dikabulkan? Lihat saya langsung aja ya. Ibu cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yakin? Bagaimana cara ibu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya gimana? Hah? Apakah cuma dengan sholawat aja? Mengikuti sunnahnya? Baik, perhatikan. Yang ketiga, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Waza'antum hubban nabiyakum wa taraktum sunnatahu. Kita mengaku cinta sama Nabi. Kita mengaku bahwa Rasulullah itu adalah junjungan kita, tapi kenapa selalu jauh dari sunnahnya? Nah, ulun deh.
Sunnah Nabi kade, jangan diselisihi. Kenapa ketika ada orang yang berdakwah tentang sunnahnya Rasulullah, kenapa banyak yang membenci? Karena kita terlalu terikat erat dengan yang namanya kebudayaan. Rasulullah itu diutus untuk mengharamkan yang tidak baik, untuk menghalalkan yang baik. Sekarang Kang Mega tanya, gak usah jauh-jauh kita berbicara tentang sunnah yang paling jauh. Kang Mega mau tanya, ibu kalau suami kencingnya berdiri atau duduk? Duduk harus Jongkok atau berdiri? Mohon maaf. laki-laki kan jongkok. Ya, bagusnya jongkok ya. Jongkok ya. Betul? Ya betul. Betul nggak? Udah nggak usah ngomongin jenggot dulu. Kan ada yang hormonnya bagus, ada yang enggak. Betul? Betul? Alhamdulillah kalau saya hormonnya bagus, dikasih jenggot brewok dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman sekarang coba tanya dulu yang kecil, nggak usah jauh-jauh. Kalau suami ibu jongkok atau berdiri? Pak, pegang pakai tangan kiri. Nah, entong lepas tangan, lain akrobat. Nah, ibu sekarang makan pakai sendok, pakai tangan. Sendok. Yang kecil-kecil aja dulu ya. Ibu lamun pakai tiung masih sok dibulat-bulit itu. Lamun ka tukang sayur ibu pakai ciput, pakai daster itu. Lamun mayat duit kalekna kacirin tuh. Aya nu kitu di dieu. Aya, tapi lamun dicawa menihara resek. Nah itu. Kenapa sih? Kamu cek Ustadz Yusman, kenapa sih? Tahu nggak? Kenapa sih? Mana Ustadz Yusman ke mana? Di mana? Mana Ustadz ke mana? Lagi turun. Kenapa sih kita itu banyak banget menyelisihi Rasulullah SAW? Makanya jangan kaget kalau doa kita belum juga dikabulkan. Coba cek kembali, kita mengaku cinta sama Rasulullah, tapi kita jauh dari sunnahnya. Terkadang kita selalu menyelisihi, padahal itu sunnah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Al-Quran surat ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ibu cinta nggak sama Allah? Halo, ibu cinta tidak dengan Allah? Ibu cinta kepada Allah? Buktikan rasa cinta kita kepada Allah itu dengan cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Apa jaminannya dari Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jaminannya dari Allah kalau kita mencontoh mengikuti Rasulullah, maka jaminannya adalah diampuni dosa-dosa kita. Karena segala yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah jalan menuju surga. Dunia silakan kita inovasi, boleh. Mau bikin mobil, mangga. Mau bikin motor, well. Mau bikin kompor gas listrik, well. Mau bikin mobil nanti bisa terbang, mangga. Masalah dunia serahkan pada kalian, kata Rasulullah. Masalah akhirat jangan so tahu. Halo, assalamualaikum. Cintai Rasulullah dengan cara kita mengikuti tuntunannya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Silmi itu adalah tuntunan-tuntunan keislaman. Kalau silmi dijalankan, maka kita akan mendapatkan salam keselamatan. Tuntunan-tuntunan keislaman itu cuma dua. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Al-Qur'an. Wa taraktumul Qur'an wa lam ta'maluna bih. Tolong, mulai dari sekarang dari iqra berubah menjadi utlu. Baca, pahami, lalu amalkan. Yang ketiga, wa sunnatahu, sunnahnya Rasulullah. Pegang dua ini. Wa za'amtum hubban nabiyakum wa taraktum sunnatahu. Kalau kita mencintai Rasulullah, jalankan contohnya, jalankan sesuai dengan tuntunannya. Barang siapa yang menjalankan tuntunan-tuntunan keislaman dengan kafah, silminya dengan total, maka hadiahnya dari Allah adalah salam. Salam itu adalah keselamatan. Well, sebetulnya perkaranya ada 10, saya bahas 4 aja ibu ya, karena waktunya nggak cukup, karena saya pakai untuk tanya jawab. Baik, yang keempat ini bu nih, wa qultum inna syaitana lakum adu wa wafaqtumuhu. Kenapa doa kita tidak dikabulkan Kang Mega? Ibu, kalau setan musuh enggak?
Ibu, halo, setan musuh enggak? Musuh kita paling besar, paling nyata adalah kunaon nurut wae. Kamu ketawa, Beb. Ya. Ibu, setan musuh kita? Nyata? Kenapa nurut aja sama setan? Kenapa nurut aja sama setan? Bu, halo, assalamualaikum. Ibu merasa nggak kalau ibu kesehariannya kadang-kadang nurutnya sama setan, bukan sama Allah? Kelihatan? Nyata nggak? Buka surat ke-7 ayat 201. Ayo. Ada? Ayat 201 sama 202. Ini cantik kalimatnya. Kenapa doa tidak dikabul? Ya itu. Kita mengaku setan itu adalah musuh, tapi kenapa nurut wae kanu jadi jurig teh? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsyirun. Ciri orang yang bertakwa, kalau digoda bisikan oleh setan maka akan segera mengingat Allah. Setan yang bagaimana Kang Mega? Lihat ayat 202-nya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqshirun. Dan teman-teman mereka. Nah, Bu, lihat saya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Turun Al-Quran surat 114 ayat ke-5 ayat ke-6. Tolong dicatat. Anas. Aku Anas teu apal. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Apa sih artinya, Bu? Halo, assalamualaikum. Apa artinya, Bu? 114 ayat terakhir, surat terakhir. Yang membisikkan kejahatan, sudu ke dalam dada kita punya instrumen namanya nafs, namanya hati. Ditunggangi nafs kita, dibisiki hati kita oleh kejahatan. Dari siapa kejahatan itu? Lihat kalimat penutupnya, minal jinnati wan nas. Dari jin dan ternyata musuh kita di situ dikatakan oleh Allah ada jin, ada juga manusia. Ibu hidup dengan jin bukan? Ibu ruang lingkupnya sosialnya dengan jin tidak? Ibu melihat jin tidak? Tidur sama jin tidak? Berinteraksi sama jin tidak? Berarti ibu berinteraksi dengan siapa? Berarti musuh kita salah satunya dalam bentuk apa, Bu? Siapa manusianya? Besti wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqshirun. Teman-teman, kalau setan udah gak mampu membisiki ibu karena ibu baik imannya, maka setan akan ajak teman-teman ibu untuk menyesatkan ibu. Siapa? Besti. Jujur, ngomongkeun Ustadz jeung saha? Selfie jeung saha? Alhamdulillah melingkar iman di taman surga bersama Besti. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Aya nu kitu di dieu. Aya da diungna teh deukeut speaker. Tiungna warna pulau. Paham sampai sini, Bu? Ngomongin orang sama siapa, Bu? Cek ka dieu. Ayeuna aya berita anyar. Naon beritana? Ka dieu. Tu tingali mana eta si ibu anu deukeut speaker. Kunaon meni geulisnya? Aya meni geulis tapi hanjakal. Kunaon hanjakalna? Salakina mah siga kolonel. Naon kolonel teh kolot-kolot sagede meme. Aya nu kitu di dieu. Aya da tiungna warna coklat.
Jadi hati-hati dengan siapa Bu? Kenapa? Doa tidak dikabulkan, salah satu penyebabnya adalah kita itu mengaku setan adalah musuh, tapi selalu saja nurut sama setan. 6 lagi insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ibu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Jadi kalau ada majelis taklim terus ada yang memohon ketersediaannya untuk sedekah, jangan ragu berikan yang terbaik ya Bu ya. Sok atuh mangga. Berikan. Terima kasih Ustaz Mega yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa Bu ya. Sekarang sebelum bertanya ke Ustaz Mega, ada sunduk dulu dari Panitia Najwa. Mangga berikan. Iya. Bu, nanti jangan lupa kalau pulang coba untuk lihat Facebook. Terus Ibu follow Yusman Gunarat di sana. Banyak ilmu-ilmu sekarang yang bermanfaat dari beliau. Ya, saya sering lihat Bu. Jadi sebelum tidur itu selalu memimpikan. Tahu nggak sih? Kenapa sih? Nah, jadi ini makanya saya tadi ngobrol sama Teteh. Mah, Ustadz Yusman kok jadi lucu ya sekarang? Alhamdulillah. Jadi beliau itu dari kemarin itu malu-malu untuk mengungkapkan ilmu. Nah sekarang Ibu banyak itu ilmu bermanfaat dari Ustadz Yusman di Facebook ya Bu ya. Oke Bu. Halo, assalamualaikum. Nanti Ustadz saya izin copy paste ya. Tahu nggak sih? Kenapa sih? I love you baby, Masya Allah. I love you pisan. Masya Allah. Ustadz Yusman teh baik Bu, baik pisan. Baik banget. Galaknya karena sayang, ya. Teriaknya karena sayang. Suaranya mengeras itu karena memberi peringatan dalam rasa kasih sayang. Ya. Kalau Kang Mega beda, pelan dipikas beleng, tarik oke dibenci. Tentunya punya, tentunya. Well, ya Bu. Well, kalau ada yang datang ke sini, lihat Kang Mega benci sama Kang Mega berarti ada masalah sama hatinya. Tong di uber-uber tapi bikin kemana-mana tuh, Bu. Mungkin pemajikan Abi protes. Ya. Ya, tahu nggak sih, Bu? Halo Bu. Saya tes. Punya Pak Ustaz Mega nyebut well, Ibu tahu awal well hungko, tapi ya well pisan. Ustadz jangan gitu. Tahu nggak sih? Ustadz serius, Ustadz. Si Gada boga Facebook Ustadz jadi. Oh, ada TikToknya. Oh TikToknya ada. Saya mau follow. Masya Allah. Ustadz Yusman, Masya Allah. Sehat selalu ya Bu ya untuk Ustadz Yusman. Silakan. Ada pertanyaan? Mangga Ibu. Oh iya Bu, satu lagi. Kenapa Kang Mega sekarang kalau dakwah nggak banyak beroi, nggak banyak main-main? Usia saya sudah semakin tua. Jadi kalau saya nanti mati, ditanya sama Allah, nah mantai dakwah teh loba beroi. Jadi saya lebih banyak ketakutannya sekarang Ibu ya. Tahu nggak sih kalau Ibu? Ustadz saya mau pakai itu nanti ya, setiap di Anur. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Kang Mega. Saya mau nanya nih, apakah makanan dan harta yang tidak halal benar-benar bisa menjadi penghalang dosa? Baik, penyebab doa terhalang itu kan tadi saya bilang ada 10
10. Saya bahas baru 4. Tadi Bunda bertanya Kang Mega, apakah harta, makanan, pakaian yang haram itu menyebabkan doa terhalang? Iya. Al-Quran surat kedua ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, cari rezeki ya, harta dari cara yang halal dan tayyib. Halal dan baik, karena satu tetes yang haram mengalir ke dalam darah kita, lalu hasilnya kita pergunakan untuk memakai pakaian yang kurang baik. Dalam arti kata, hasilnya dari cara yang haram. Itu salah satu penyebab doa tidak dikabul. Itu sebenarnya yang kelima yang mau saya bahas. Tapi karena waktunya nggak cukup, 6 lagi nanti di pertemuan berikutnya. Well bisa. Tahu gak sih? Kumaha ya, Bu ya. Jadi itu dalilnya. Manusia doanya tidak dikabul, salah satunya adalah dia mendapatkan harta dari cara yang haram, masuk makanan yang haram sehingga di dalam darahnya mengalir darah yang haram, lalu membeli pakaiannya dari dari harta yang haram dan doanya tidak dikabul. Makanya jangan bangga kalau ibu punya suami pakai dasi kerjanya, mobilnya mewah, tapi masih bergelut di dalam dunia yang haram. Contoh jual miras, contoh bergelut di dunia riba. Korupsi mah geus pugu, bayu dadah njum pokoknya. Jadi hati-hati ya Bu ya. Betul itu yang kelima, jadi udah dibahas 5. Silakan yang lain. Mangga. Jadi udah 5 ya Bu ya, 5 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamot we lamot. Habis gak apa-apa kan denger kok. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran? Izin bertanya, Kang. Iya, mangga. Tadi kan diterangkan bahwa kita melaksanakan ajaran Islam itu secara kafah. Ya, secara kafah. Itu mungkin sebagai individu seorang muslim. Terus bagaimana negara kita kan berasaskan Pancasila bukan hukum Islam di sini. Jadi bagaimana menerapkan hukum Islam secara kafah sedangkan pemerintah sendiri tidak melaksanakan hukum Islam secara kafah karena negara kita berdasarkan Pancasila bukan sebagai negara Islam. Itu yang saya tanyakan. Luar biasa pertanyaan tingkat dosen. Tapi saya sebagai mahasiswa yang komlaud akan saya jawab. Masih. Kan negara kita ini bukan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pancasila. Lalu bagaimana atukah? Bun, sila pertama apa sayang? Kalau kita mengambil dari sila pertama Allah yang utama, berarti hukumnya berlaku pada ketetapan asas Islam. Halo, assalamualaikum. Kalau akidah nggak bisa dirubah, Indonesia akidahnya tetap bisa. Kenapa sekarang? Mohon maaf. Kenapa? Karena kita bertetangga, bersosialisasi juga bukan dengan orang non-Muslim. Pertanyaannya, Rasulullah terjadi nggak bersosialisasi dengan orang non-Muslim? Bermuamalah tidak? Bermuamalah dikurangi tidak oleh Allah rezekinya? Tidak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu. Gitu kan? Apabila penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa, ya. Misal 100 penduduk negeri, 50-nya orang muslim, 50-nya bukan, yang dilihat nanti yang muslimnya. Karena kenapa? Ada pepatah a'maluna amalukum. Amalmu amalku, amalku amalku. Mau lebih kencang, lakum dinukum
Sekarang kenapa terjadi bencana? Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Benar? Lalu kenapa yang tidak melakukan kerusakannya menjadi korban? Betul? Qadarullah. Tapi nanti siapa yang bertanggung jawab besar adalah yang membuat kerusakan. Jadi tanamkan pada hati kita bahwasanya ini adalah baik. Indonesia berdasarkan Pancasila itu adalah yang paling baik. Kenapa? Karena sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Beda cerita kalau sila pertamanya adalah persatuan Indonesia. Karena semuanya kemerdekaan ini adalah hadiah dari Allah. Makmurnya negeri ini, tanahnya kaya, subur, itu semua hadiah dari Allah. Berarti yang paling pantas adalah mendahulukan Allah di dalam asas Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak ada Allah, susah. Halo, assalamualaikum. Walakin kazzabu, tapi mereka kazab. Kalau kazib itu bohongnya sekali. Kalau kazab tak itu berulang-ulang. Mereka banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Maka tunggu nanti pembalasanku, kata Allah. Di sini baru kecil. Hujan banjir kecil. Tapi nanti yang besar, summa turiha finnar, makan tuh api neraka. Alhamdulillah. Well teh, paham teh? Ya, jadi nggak usah bingung memikirkan negara ini. Ya, karena terkadang negaramu juga tidak memikirkan engkau. Oleh karena itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana bekal kita pulang nanti. Well bisa. Well bu, tahu nggak sih? Saya itu sekarang perharinya gak bisa lepas dari Facebooknya Ustadz Yusman. Saya jadi kangen. Terus kebenaran pas tadi lihat malam banget tahajud lihat jadwal, artinya ada jadwal di An-Nur. Asik ketemu Ustadz Yusman. Arek minta minyak zaitun. Silakan yang lain. Satu lagi ya. Iya, mangga. Kalau nggak bertanya, jangan bertanya. Habisin waktu. Kita itu ya berdasarkan Pancasila yang pertama. Betul. Yang Maha Esa. Mungkin itu berkat para ulama ya. Betul. Para ulama kita Betul. yang sama-sama merumuskan gitu ya. Kalau Bung Karno tidak ada para ulama. Betul. Ya. Betul. Ya cuma itu yang mau disampaikan. Bung Karno di enggak itu seorang yang religius, Ya. Bu. Sudah religius, lalu beliau itu Allahu yarham itu adalah pemikir hebat. Bagaimana agar dampak buah dari pikirannya ini betul-betul menimbulkan manfaat yang banyak untuk umat, untuk maslahat. Makanya enggak sembarangan. Guru-guru Bung Karno juga adalah ulama. Makanya perumusan Pancasila salah satunya digagas oleh para ulama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Jadilah sila pertama. Well, terakhir. Dah, ada. Saya tutup dengan doa. Cukup ya? Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi